Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmatullah Viva Hendarwati dengan NIM 23011110029. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil wawancara saya dengan anggota perangkat desa, yaitu desa saya sendiri, Desa Junganyar, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan. Saya melakukan wawancara dengan salah satu anggota pada perangkat desa tersebut, yaitu dengan Ibu Rohmatus Solihah SPD selaku anggota perangkat desa. Melalui wawancara ini saya memperoleh berbagai informasi terkait pemerintahan desa di Desa Junganyar, yaitu seperti mulai dari struktur organisasi pemerintahan, upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, transparansi anggaran, pengelolaan keuangan desa, pengembangan potensi lokal, pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, hingga upaya pemerintah desa dalam memastikan penyaluran bantuan ini sudah tepat sasaran atau tidak. Maka dengan adanya wawancara yang telah saya lakukan, saya berharap dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai peran, kinerja, serta tantangan yang dihadapi oleh pemerintahan desa Junganyar dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Desa Junganyar. Selanjutnya saya akan memaparkan hasil wawancara berdasarkan beberapa aspek yang telah saya kaji. Di sini saya mengambil pertanyaan, yaitu bagaimana struktur organisasi pemerintahan Desa Junganyar saat ini? Apakah semua posisi perangkat desa sudah terisi dengan optimal? Untuk pertanyaan pertama, saya mendapatkan jawaban bahwa struktur pemerintahan Desa Junganyar terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, para kaur, para kasih, kepala dusun, serta lembaga desa seperti BPD, PKK, Karang Taruna, RT RW, dan lembaga kemasyarakatan lainnya. Secara umum, perangkat desa sudah menjalankan tugas sesuai fungsinya masing-masing. Namun optimal atau tidaknya tetap perlu dievaluasi berkala melalui koordinasi, kinerja pelayanan, dan kebutuhan masyarakat. Lalu selanjutnya pertanyaan kedua, apa saja layanan publik yang paling sering diakses oleh warga Junganyar dan bagaimana upaya pemerintah desa dalam mempercepat atau mempermudah pelayanan tersebut? Adapun jawaban yang saya dapatkan yaitu layanan yang sering diakses warga biasanya meliputi surat keterangan domisili, surat usaha, pengantar KTP atau KK, pengantar nikah, surat tidak mampu, administrasi bantuan sosial, dan pelayanan kependudukan lainnya. Pemerintahan desa berupaya mempercepat pelayanan dengan memperjelas alur, membantu warga melengkapi berkas, serta meningkatkan koordinasi dengan kecamatan dan dinas yang terkait. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana strategi pemerintahan desa dalam menjaga transparansi pengelolaan keuangan anggaran desa kepada masyarakat Junganyar. Baik, adapun jawaban yang saya dapatkan yaitu transparansi keuangan desa dilakukan melalui musyawarah desa, penyampaian APBDes, papan informasi desa, laporan kegiatan, serta pengawasan dari BPD. BPD berperan memastikan penggunaan anggaran sesuai aturan kebutuhan masyarakat dan hasil musyawarah. Selanjutnya adapun wawancara untuk soal nomor 4, yaitu apa potensi lokal terbesar misalnya di sektor perikanan atau tambak, pertanian atau UMKM yang menjadi keunggulan Desa Junganyar, dan bagaimana pemerintah desa itu mengembangkannya. Baik, jawaban yang saya dapatkan yaitu potensi lokal Desa Junganyar ini cukup kuat pada sektor pesisir, tambak, perikanan atau nelayan, serta potensi lingkungan mangrove. Junganyar ini termasuk wilayah Socah yang disebut memiliki kawasan mangrove dan aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan penghasilan ikan, udang, kepiting, dan tambak. Pemerintah desa dapat mengembangkan potensi ini melalui pembinaan kelompok usaha, pelatihan UMKM, penguatan pemasaran, dan pelestarian lingkungan. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan yang kelima, yaitu bagaimana pemerintahan desa melakukan validasi data kemiskinan seperti DTKS agar penyaluran bantuan sosial seperti BLT, BLTDD, PKH, dan lain-lain di Desa Junganyar ini bisa tepat sasaran.
Baik, adapun jawabannya yaitu validasi data kemiskinan atau DTKS dilakukan dengan pendataan lapangan oleh RT RW dan perangkat desa, musyawarah desa khusus, pengecekan kondisi real warga, serta pembaruan data secara berkala. Nah, tujuannya itu yaitu agar bantuan ini seperti BLTDD, PKHB, PNT, dan bantuan lainnya benar-benar diterima oleh warga yang benar-benar membutuhkan. Baik, selanjutnya adapun pertanyaan yang terakhir yaitu apa tantangan atau kendala terbesar yang dihadapi oleh pemerintahan desa Junganyar dalam menjalankan roda pemerintah sejauh ini? Lalu jawaban yang saya dapatkan yaitu tantangan terbesar dalam pemerintahan desa Junganyar ini biasanya meliputi keterbatasan anggaran, data warga yang berubah-ubah, tuntutan pelayanan cepat, pemerataan pembangunan serta menjaga komunikasi agar masyarakat memahami prioritas desa. Karena itu diperlukan kerjasama antara pemerintahan desa, BPD, lembaga desa, dan masyarakat. Dan juga saya sempat menanyakan apakah desa Junganyar ini termasuk desa yang maju, berkembang, atau tradisional. Dan saya mendapatkan jawaban bahwa desa Junganyar ini bukan lagi desa yang bersifat tradisional, tetapi sudah berkembang. Berbagai pelayanan administrasi, pembangunan desa, kegiatan pemberdayaan masyarakat, serta partisipasi warga terus mengalami peningkatan. Namun demikian masih terdapat beberapa aspek yang perlu terus ditingkatkan agar kedepannya desa Junganyar ini dapat menjadi desa yang semakin maju dan mandiri. Baik, berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa pemerintahan desa Junganyar, Kecamatan Soca, Kabupaten Bangkalan telah berupaya menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti memberikan pelayanan publik, serta mendorong pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dan juga berbagai upaya juga telah dilakukan untuk meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran desa dan memastikan bantuan sosial dapat disalurkan secara tepat sesuai dengan sasarannya. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi seperti keterbatasan sumber daya, pengelolaan data masyarakat, serta berbagai kendala dalam pelaksanaan program pembangunan desa. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah desa, masyarakat, dan seluruh pihak terkait agar pembangunan desa dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Demikian mengenai hasil wawancara saya dengan salah satu anggota perangkat desa pemerintahan Desa Junganyar, Kecamatan Soca, Kabupaten Bangkalan yang dapat saya sampaikan. Saya harap melalui hasil wawancara ini dapat memperoleh banyak wawasan dan pemahaman mengenai pentingnya peran pemerintah desa sebagai ujung tombak pelayan dan pembangunan masyarakat. Baik, sekian yang dapat saya paparkan dan sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.